Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana asy-syaikhul imamul ajallu al-ustadzu Syekhul Islam Burhanul Haqqi Waddin rahimahullahu ta'ala yaqul wa kana dan ada asy-Syekhul Imam al-Ajal al-Ustadz Syekhul Islam sudah ya? Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yuhka anna Muhammadan ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa kana dan ada pekerjaan, jadi ini berkaitan dengan menyerahkan kepada guru ilmu yang harus dia pelajari ya. Yuhka adalah diceritakan anna Muhammadan ibn Ismail, apa sungguhnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada diri beliau. Karena ada Muhammad bin Ismail al-Bukhari bada'a bi kitabis salati, adalah memulai Muhammad bin Ismail al-Bukhari bi kitabis salat, dengan mempelajari kitab as-salah ala Muhammad bin al-Hasan, kepada gurunya yaitu Muhammad bin al-Hasan. Faqala lahu, maka berkata Muhammad bin Hasan lahu bagi Muhammad bin Ismail al-Bukhari, idhab wa ta'allam ilm al-hadis, pergilah kamu, berangkatlah kamu, wa ta'allam dan belajarlah kamu, ilm al-hadis, kepada ilmu hadis. Lima ra'a anna dhalikal ilma al-yaku bi tabi'ihi, karena sesuatu ra'a yang telah melihat ya, Muhammad bin Hasan ya, anna dhalikal ilma al-yaku bi tabi'ihi, bahwa sungguhnya ilmu itu al-yaku adalah paling layak, paling tepat, bitab'ihi, dengan tabiatnya Muhammad bin Ismail.
dengan karakternya Muhammad bin Ismail. Wa talaba ilmal hadis, dan mencari menuntut Muhammad bin Ismail ilmal hadis pada ilmu hadis. Setelah mendapatkan arahan gurunya, kemudian dia belajar ilmu hadis. Fasara fihi, maka jadi Muhammad bin Ismail itu fihi, dalam bidang ilmu hadis itu, muqaddiman ala jami'i a'immatil hadis, adalah menjadi tokoh, menjadi pemuka ya, ala jami'i a'immatil hadis, atas semua para imam-imam hadis. Jadi ada satu kisah yang dialami oleh Muhammad bin Ismail al-Bukhari ketika ia mulai belajar kepada Muhammad bin Hasan. Ia mulai dengan belajar tentang salat. Setelah itu gurunya ya, Muhammad bin Hasan, guru dari Muhammad bin Ismail ini, mengarahkannya untuk mencari ilmu tentang ilmu hadis, karena menurut pandangan beliau Muhammad bin Ismail ini memang karakternya ia lebih tepat kalau menekuni di bidang ilmu hadis. Setelah mendapatkan arahan gurunya itu, baru kemudian Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu mencari menuntut ilmu hadis, dan akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar dalam bidang hadis yang disebut-sebut melampaui semua imam-imam hadis. Jadi di antara faktornya karena ia menekuni ilmu hadis berdasarkan arahan gurunya, yaitu Muhammad bin Al-Hasan. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan semestinya li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, alla yajlisa qariban minal ustadi 'inda sibqi bi ghairi daruratin. Apa tidak duduk ya talibul ilmi, seorang santri itu, qariban minal ustadi, dalam keadaan dekat dari ustadznya. Jadi kalau duduk menghadap pada ustadznya atau mungkin lagi belajar, itu jangan terlalu dekat. Inda sibaki, ketika menghadap, ketika sowan atau ketika berhadap-hadapan, itu jangan terlalu dekat dengan sang guru. Bi ghairi daruratin, dengan tanpa darurat. Jadi kalau masih memungkinkan, itu jaraknya itu jangan terlalu dekat. Bal yanbaghi ayyakuna bainahu wa bainal ustadi qadrul qawsi fa innahu aqrabu ila ta'dhim. Bahkan sebaiknya ayyakuna, apa ada, bainahu, antara santri itu, wa bainal ustad, dan ustadznya ya, qadrul qaus ya, seukuran satu depa, satu depa, satu hasta, ada yang dengan satu hasta atau satu depa. Satu hasta itu ya kurang lebih ya 75 cm. Kalau satu depa bisa 1 meter lebih jarak antara si murid dengan ustadznya. Fa innahu aqrabu ila ta'dhimi, maka sungguhnya perbuatan itu aqrabu adalah paling dekat ila ta'dhimi, kepada penghormatan.
Jadi di antara bentuk menghormati guru, kalau menghadap gurunya baik secara khusus ya, mungkin sowan atau apa, atau dalam proses belajar mengajar, itu jangan terlalu dekat dengan gurunya. Jadi berapa ukurannya? Ya kurang lebih 1 meteran lah, 1 meteran. Itu sebagai cara untuk menghormati guru. Jadi gurunya itu jangan disamakan dengan temannya, jangan disamakan dengan temannya. Jadi harus ada penghormatan. Kalau dengan temannya mungkin bisa sangat dekat, duduknya sangat dekat mungkin bisa, bahkan mungkin saling bersentuhan lututnya. Nah, tapi kalau sama ustadznya, sama gurunya, itu sebaiknya tidak demikian. Itu sebagai bentuk ungkapan penghormatan kepada sang guru. Jangan kemudian so akrab itu lututnya ditempelkan dengan sang guru. Nah, kecuali memang gurunya yang minta. Ya tidak ada masalah kalau gurunya minta, kamu duduk sini, duduk sini, dekat saya. Nah, itu beda, karena itu kehendak dari sang guru. Tapi kalau murni inisiatif dari murid atau santri, maka hendaklah ya sedikit ada jarak dengan gurunya. Itulah cara murid menghormati gurunya. وينبغي لطالب العلم أن يخترز عن الأخلاق الذميمة فإنها كلاب معنوية. وينبغي dan semestinya litalibil ilmi bagi pencari ilmu ayyahtariza menjaga talibul ilmi anil akhlaqil dzamimati dari akhlak-akhlak yang tercela. Menjaga dari ya, artinya menghindari akhlak-akhlak yang tercela, yang madmumah, yang dicela ya. Akhlak itu adalah puncak dari ajaran syariah Islam. Jadi ad-din, agama itu ada yang berada pada aspek akidah, keyakinan. Jadi kalau kita pelajari, maka kita akan kenal namanya al-aqidatus shahihah, akidah yang benar, yang membedakannya dengan akidah yang dolalah, yang sesat. Yang kedua, ada ajaran agama yang menuntun kita pada amaliyah, tentang bagaimana kita berlaku ya, dalam kehidupan, yang itu kemudian kita kenali namanya al-ahkam al-islami, hukum-hukum yang islami. Nah, puncaknya itu ada namanya khuluqiyah. Jadi nilai-nilai moralitas, khuluqiyah. Kemudian kalau kita pelajari, nanti akan kenal namanya al-akhlaq al-karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Harus dikenali, karena itulah puncak ajaran syariah kita. Jadi orang yang beriman itu dibuktikan dengan ibadahnya baik, tapi puncaknya akhlaknya itu mulia. Nah, seorang santri itu harus berupaya menghindari ya, agar dirinya tidak melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Kenapa? Fa innaha kilabun ma'nawiyatu. Maka sungguhnya akhlak al-dzamimah itu kilabun ma'nawiyah. Itu sama dengan anjing, ma'nawiyat.
maknawiyatan ya, maknawiyatan secara maknawi. Jadi orangnya mungkin tetap manusia, tapi ketika akhlaknya tercela itu tidak ada ubahnya dengan anjing gitu. Nggak ada ubahnya dengan anjing. Itu disebut dengan khilaf maknawiyah. Jadi fisiknya tetap manusia, tapi karena akhlaknya jelek maka disebut dalam kitab ini sebagai khilafun maknawiyah. Tentu kalian tidak mau itu disebut sebagai khilafun maknawiyah. Merasa diri orang tapi orang menyebut seperti anjing. Kira-kira lebih baik mana orang menyebut seperti manusia dengan seperti anjing? Sama-sama tidak enak gitu ya. Kalau seperti manusia berarti dia bukan manusia gitu kan. Kalau seperti anjing dia manusia tapi orang menilainya seperti anjing. Jadilah manusia yang sebenarnya, yang itu ditunjukkan dengan al-akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Paham ya? Qala wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun. Kata Rasulullah, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, la tadkhulul malaika, tidak akan masuk para malaikat baitan pada satu rumah, fihi adalah di dalam bait itu suratun au kalbun, ada gambar au kalbun atau anjing. Jadi suratun au kalbun. Jadi biasanya yang dimaknai dengan surah itu surah yang 3 dimensi, yang itu gambar-gambar yang mencerminkan seperti halnya makhluk hidup. Gambar makhluk hidup. Au kalbun, atau ada anjing. Malaikat urung untuk masuk ke rumah yang dimana di rumah itu ada anjing. Jadi ini apa ya, semacam kiasan. Kalau kita lagi belajar sementara akhlak kita itu akhlaknya jelek, itu bagaikan anjing. Artinya apa? Tidak akan didekati oleh malaikat. Sementara ilmu itu adalah cahaya, malaikat cahaya. Maka kalau ingin mendapatkan ilmu itu, maka tentu harus menghindari dari perbuatan tercela, akhlak tercela. Maka istilah bertemu cahaya dengan cahaya, yang pada akhirnya sang pencari ilmu itu memperoleh ilmu yang dicita-citakan. Wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malaki, dan hanya saja yata'allamu, belajar al-insanu, siapa manusia, biwasitatil malak, dengan perantara malaikat. Wal akhlaqul zamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq. Dan sedangkan akhlak-akhlak yang tercela itu tu'rafu, bisa diketahui apa akhlak tercela itu, fi kitabil akhlak, di dalam kitab yang memuat tentang akhlak. Wa kitabuna hadza la tahmilu bainaha, ya, khususan anit takabburi qabla al-ilmi. Sementara kitab saya ini, ya, la yahtamilu bainaha,
tidak memuat di antaranya. Jadi antara akhlakul karimah, akhlak yang baik, juga tidak memuat akhlak yang jelek. Kalau ingin tahu mana akhlak baik dan jelek, maka harus belajar kitab yang memang mengajarkan tentang akhlak-akhlak yang baik, sekaligus menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang jelek. Kitab ini tidak akan menjelaskan itu. Khususan anit takabburi, secara khusus dari takabur. Sifat takabur ini harus jauh, harus dihindari benar. Takabur itu dua mata pisau ya. Yang pertama adalah menolak kebenaran, raddul haq namanya. Jadi orang yang takabur itu dia punya kecenderungan tidak mau menerima kebenaran, meskipun mungkin kadang tahu bahwa itu benar, tapi karena sombongnya, meskipun itu benar ia tolak. Jadi kesombongan itu akan menutup datangnya ilmu yang akan menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Jadi ilmuwan itu, seorang ilmuwan sejati itu harus membuka diri dari ilmu baru. Yang kedua, ilmuwan itu harus membuka diri dari kritik. Jadi jangan alergi kalau ada yang mengkritiknya. Jadi seorang ilmuwan itu adalah orang yang terbuka pada ilmu, terbuka pada kritik. Maka biasakanlah kalian saling diskusi. Kenapa? Karena dengan diskusi itu akan ada informasi baru, tapi sekaligus mungkin temannya akan mengkritik pemikirannya. Disitulah akan terbentuk kematangan ilmu. Jadi jangan alergi pada kritik. Kritik itu justru harus diterima sebagai bagian dari membuat diri kita semakin matang dalam masalah ilmu. Sementara sifat takabur yang kedua itu merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Jadi terkadang karena sombongnya, meskipun orang lain itu menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, memberikan kritik pada kita agar kita lebih baik, karena kita merasa lebih hebat, apapun yang datang dari orang itu dianggap remeh, dianggap tidak bermakna. Nah, itulah awal dari kehancurannya. Jadi kritik, saran, kritik itu menjadi satu pelecut kita menjadi lebih baik. Orang yang anti kritik pada satu ketika dia akan hancur karena kesombongannya. Jadi yang paling penting kata musannif hadzal kitab, sifat jelek yang harus dihindari itu jangan sampai ada pada seorang santri itu sifat takabur. Sifat takabur gak boleh itu. Justru harus rendah hati ya. Tapi jangan rendah diri ya. Rendah hati itu artinya dia tidak merasa diri hebat, justru dia merasa masih banyak kekurangan yang itu bisa disempurnakan melalui bantuan teman-temannya. Sementara kalau rendah diri itu merasa dirinya orang yang tidak bermakna. Setiap orang itu punya keistimewaan, tapi keistimewaan itu jangan sampai kemudian menjadikan dirinya sombong, apapun itu ya, apapun. Allah